Keluarga adalah satu lembaga yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Kerap kali kita membaca bahwa di dalam firman Tuhan, rencana Tuhan yang sangat besar itu seringkali dieksekusi melalui satu lembaga kecil ini yang namanya keluarga. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu pula bahwa dalam kehidupan rupanya yang namanya keluarga itu kerap kali ada prahara. Di dalam pernikahan ada begitu banyak tantangan, betul ya? Betul sekali. Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan saya, Daniel Hendrata, dan juga istri saya, Debbie Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, tema kita hari ini adalah alasan mempertahankan pernikahan. Jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana, Deb? www.anugerah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, narasumber yang akan kami tampilkan adalah Bapak Julianto Simanjuntak, seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dan kami percaya bahwa episode ini akan sangat memberkati siapapun Anda yang menyaksikannya. Untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Perselingkuhan, uang, sibuknya bekerja, perbedaan karakter, bahkan anak, dan banyak faktor lainnya telah menjadi alasan bagi beberapa orang untuk melakukan perceraian. Tapi benarkah ini semua yang membuat dua insan yang tadinya jatuh cinta memutuskan untuk berpisah? Perlukah pernikahan dipertahankan ketika seolah-olah yang tersisa hanyalah kesedihan dan pertikaian? Dalam episode kali ini telah hadir narasumber yang tidak asing lagi, Julianto Simanjuntak. Beliau merupakan seorang konselor, penulis buku, serta pakar dalam hubungan yang akan memaparkan mengenai alasan mempertahankan pernikahan. Bukan hanya itu, beliau juga akan memberikan tips bagi yang masih single untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan bahkan sebelum masuk di dalamnya. Buka hati dan pikiran Anda dan jangan beranjak kemana-mana. Simak perbincangan serunya hanya di Good News Program. Kapan pencetus itu muncul? Penyakit dimunculkan. Jadi banyak penyakit-penyakit keluarga ini tidak muncul karena belum ada pencetus. So good spicy wing, so good spicy wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So good chicken nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Kami percaya bahwa pernikahan itu sangat penting untuk dipertahankan. Namun demikian masih juga banyak orang yang bertanya, kasih alasan kenapa harus dipertahankan. Nah, hari ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan kami sangat berharap bahwa di akhir daripada episode ini kita semua akan menemukan satu titik yang jelas bahwa apa yang firman Tuhan katakan dan apa yang harus kita percayai sehingga tidak lagi ada kebingungan di antara kita semua. Oke, menampilkan seorang narasumber yang pasti akan memberkati Anda dan sudah tidak asing lagi yaitu Bapak Julianto Simanjuntak. Silakan. Shalom Pak Julianto. Shalom. Selamat datang kembali di Good News Program. Kehormatan sekali Pak, terima kasih udah mampir kembali di Good News Program. Iya, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Ya. Episode yang lalu sudah menjadi berkat buat banyak luar orang biasa. nih ya. Ya. Nah hari silakan. ini pasti juga akan menjadi berkat. Betul. Pak,
kita kan tahu pernikahan itu penting gitu, sakral sifatnya. Tapi kenapa akhir-akhir ini tuh marak sekali yang namanya perceraian gitu kan ya. Dan kayaknya orang-orang itu lagi kesulitan untuk mempertahankan pernikahan mereka. Sebenarnya persepsi apa yang salah yang dipunyai oleh pasangan suami istri? Saya kira masalah pernikahan itu tidak terjadi di dalam perkawinan. Tapi terjadi jauh sebelum mereka menikah. Oh. Maksudnya? Potensi-potensi masalah itu dimulai dari yang pertama, mereka yang menikah ini tidak saling kenal. Tidak mengenal keluarga asal. Sehingga ketika mereka menikah, mereka merasa pasangan mereka aneh gitu. Jadi banyak dari orang yang menikah itu sebenarnya tidak saling mengenal. Jangankan keluarga asal pasangannya, banyak orang menikah itu tidak mengenal asal-usul orang tuanya. Apa yang terjadi dari orang tuanya sendiri. Yang kedua, masalah perkawinan itu terjadi karena masing-masing membawa luka dari masa lalu. Tidak selesai. Waktu mereka menikah membawa luka dari masa kecil, dari orang tua. Gitu. Yang ketiga, masing-masing tidak mendapatkan teladan, contoh. Jadi pernikahan yang penting itu bukan teori, tapi teladan. Jadi kalau pernikahannya tanpa teladan dari misalnya keayahan yang baik, kesuamian yang baik dari ayahnya, dia sulit menjadi suami dan ayah. Kalau seorang ibu, seorang wanita tidak mendapat teladan dari ibu dan mamanya sebagai istri dan ibu, dia akan kesulitan. Yang keempat adalah skill perkawinannya minim, karena konseling pernikahannya banyak sekali yang sangat minim. Jadi kalau ditanya masalah pernikahan itu terjadi di dalam perkawinan, sebenarnya tidak. Jauh sebelum mereka menikah, mereka sudah membawa potensi-potensi masalah itu. Wow, ini kompleks rupanya. Lebih kompleks daripada apa yang kebanyakan orang pikirkan. Nah biasanya kan orang bilang Pak, masalah itu biasanya yang cukup umum adalah nomor satu kalau orang-orang awam di Indonesia adalah mertua menantu. Apa kata mertua, apa kata istri, apa kata menantu, dan kemudian kalau nggak yang perempuan kecepit di tengah atau kebanyakan yang cowok nih kecepit di tengah nih Pak. Kebanyakan kan itu gitu. Kemudian yang kedua banyak orang juga merasa bahwa masalahnya adalah masalah keuangan, nggak punya uang, atau yang laki masuk penjara, yang perempuan lari. Kebanyakan seperti itu ya. Yang laki lari juga banyak. Kemudian, nah, mau bertanya kepada Pak Julianto. Menurut Pak Julianto, apa dasar-dasar yang kuat dalam mempertahankan pernikahan? Saya kira yang jauh sangat penting ya, teologi keluarga itu mengingatkan satu, pernikahan itu suatu panggilan ya, dia calling. Panggilan untuk satu fungsi di mana keluarga ini adalah menjadi alat sarana berkat Tuhan bagi orang-orang di sekitar. Dia menggunakan keluarga sebagai instrumen, sebagai mitra. Tuhan memberkati kita itu di dalam dan melalui keluarga. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan itu adalah sebuah perjanjian, covenant. Orang menikah itu berjanji bukan hanya kepada manusia, berjanji kepada Tuhan, dan itu sebabnya Tuhan menjadi sangat sentral dalam pengambilan banyak keputusan dan hukum-hukum keluarga. Yang ketiga, pernikahan ini adalah sebuah kesaksian. Jadi bagaimana misalnya seorang anak mengenal Tuhan itu baik, Tuhan itu Bapa yang baik, dia lihat dari ayahnya yang baik. Bagaimana dia bisa merasakan Tuhan itu maha hadir, karena dia merasakan ibunya hadir. Nah kalau ibunya maha hadir di mana-mana, tapi nggak hadir di rumah. Nggak hadir di rumah, jangan heran anaknya menjadi penakut, suka cemas, gelisah, karena mereka tidak merasakan akan kesaksian dari orang tuanya. Yang terakhir, pernikahan itu adalah sebuah warisan. Jadi sehat tidaknya pernikahan kita akan diwarisi anak-anak kita. Pernikahan yang sehat mewariskan pernikahan yang sehat, karena anak-anak akan mencontoh, mengcapture aja. Mereka akan meniru. Ini adalah warisan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak, yaitu contoh pernikahan, buku pernikahan yang sehat yang mereka dapat teruskan dalam pernikahan mereka nanti. Nah, cuman Pak, kalau kita lihat juga ya, ada beberapa orang yang baru menikah setahun atau kurang itu sudah cerai. Ada juga orang yang misalnya bertahan misalnya ya. Ini kita ngomong yang cerai dulu nih. Ada juga yang bertahan sampai mereka umur 60, 70-an, 80-an baru bercerai. Kira-kira apa yang membuat mereka mengambil keputusan sehingga mereka merasa bahwa nggak lagi ada harapan dalam pernikahan mereka? Itu tergantung faktor pencetusnya apa gitu. Kalau saya bilang tadi faktor predisposisi adalah tadi itu membawa luka masa lalu, contoh yang buruk dari orang tua, ya kan? Kurang kenal keluarga asal. Nanti faktor pencetusnya misalnya bangkrut, suami di PHK, pasangan punya wanita atau pria lain, atau ada anak kena narkoba. Kapan pencetus itu muncul?
penyakit dimunculkan. Jadi banyak penyakit-penyakit keluarga ini tidak muncul karena belum ada pencetus. Jadi di gereja itu banyak kelihatan oke-oke, sehat-sehat, tunggu dulu tuh, belum dapat pencetus tuh. Kelihatannya baik-baik tuh. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa baru muncul pernikahan ke-5, ke-15, ke-25, kapan pencetusnya datang? I see. Ya. Jadi ada keluarga yang benar-benar sehat, stabil, ya, puas. Ada pernikahan yang sehat, puas, tapi kadang-kadang tidak puas. Ada yang tidak puas, kadang-kadang puas, dan ada yang sangat tidak puas dari awalnya. Jadi tergantung. Kalau pernikahan-pernikahan yang sebenarnya tidak puas, hanya sekali-sekali puas, itu tinggal tunggu bom waktu aja. Ya, kita akan berbicara nanti itu di segmen berikutnya ya, oke? Wow, Good. amazing. Pemirsa, saya yakin kita semua akan belajar jauh lebih banyak tentang pernikahan kita hari ini. Oleh sebab itu, panggil istri Anda, panggil suami Anda, kalau perlu panggil anak-anak, nonton sama-sama supaya kita semua diperlengkapi dengan cara yang lebih benar. Stay tune bersama kami dalam Good News Program. Dia sadar bahwa pasangannya bermasalah. Tadinya dia menghakimi, sekarang dia kasihan. Oh, kamu begitu ya, gitu. Baru dia tahu karena masalah itu tidak disadari. Di segmen yang sebelumnya, Pak Julianto Simanjuntak berkata bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian. Ketika sepasang lovers, ya, sepasang kekasih mau mengikat tali kasihnya, maka dia harus mengucapkan janji di depan Tuhan. Tapi herannya, pada saat mereka mau bercerai, mereka juga bukan saja sudah tidak ingat sama janjinya di depan Tuhan, tapi mereka menempuh jalur hukum. Jadi bercerainya yang ngetok palu itu hakim gitu ya. Nah, Pak, bagaimana nih akhir-akhir ini marak sekali nih perceraian terjadi kebanyakan pada public figure. Ya, apakah itu artis atau orang yang terkenal, politikus yang jadi sorotan media gitu kan ya. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini, Pak? Sebenarnya sih sejak zaman dulu ya, sejak zaman Alkitab, misalnya Abraham, tokoh Daud yang keluarganya bermasalah, lebih cepat terkenal gitu ya, karena mereka memang public figure. Kalau sekarang memang pejabat-pejabat publik itu lebih gampang diekspos media ya. Ada juga makanan dari media ya. Tapi bad news is good news. Ya, bad news is good news, betul. Nah, yang lain adalah sebenarnya siapa kelas apa saja bisa kena. Ya, baik kelas pejabat, kelas artis maupun yang biasa. Tapi oleh karena mereka memang public figure, mereka lebih diekspos oleh karena dari segi media itu sangat menguntungkan gitu. Lalu yang ketiga adalah kalau public figure itu sendiri adalah orang yang sebenarnya menampilkan sisi positif selama ini. Itu. Tapi kebutuhan masyarakat lah. Iya. Luka-lukanya tidak pernah dibuka. Iya, gitu ya, Pak. itu menjadi orang kaget gitu. Loh gitu. Orang malah denial, menyangkal seolah-olah itu nggak mungkin terjadi gitu. Jadi kadang-kadang orang bisa membela, membabi buta orang-orang yang sebenarnya juga manusia yang bisa salah, siapapun itu. Termasuk tokoh-tokoh agama atau rohaniwan yang bisa jatuh gitu. Jadi itu saya kira. Nah, kalau gitu Pak, sikap apa yang seharusnya kita semua ambil nih? Dan nantinya gereja harus bersikap sebagai apa yang seharusnya istilahnya menjadi umbrella buat kita semua nih? Saya kira menciptakan masyarakat gereja yang sehat ya, menjadi healing community ya. Kalau gereja tidak menjadi komunitas yang menyembuhkan, ini gangguan-gangguan penyakit-penyakit seperti fenomena perceraian ini akan semakin banyak gitu. Karena sebenarnya alat yang bisa menggembalakan, bisa membimbing, bisa memulihkan,
ini adalah fungsi-fungsi dari gereja atau lembaga-lembaga agama. Ada nggak langkah-langkah taktis yang akhirnya kita berani mengatakan bahwa langkah ini adalah divorce proof gitu misalnya? Saya kira yang paling standar adalah melakukan misalnya pembinaan keluarga di gereja ini ya, retreat keluarga, lalu memberikan assessment. Secara berkala? Iya, ada assessment di mana pernikahan itu juga bisa diperiksa kesehatannya seperti kita periksa ke rumah sakit. Oh, jadi Assessment-nya seperti apa, Pak? Misalnya ya, kalau yang kita punya lembaga kita adalah tingkat kepuasan perkawinan. Itu Sejauh dalam berapa? bentuk kuesioner. Iya, kuesioner. Iya. Okay. Misalnya tingkat kepuasan karir. Apakah antara karir dan keluarga itu seimbang? Jadi apakah misalnya tingkat cinta kreatif di dalam keluarga ini cukup baik apa enggak? Sampai nanti ada tes-tes seperti proyeksi ya, di mana bisa diketahui apakah satu atau keduanya ada gangguan jiwa yang perlu di treatment ya. Gangguan gitu. jiwa. Wow. Ya. Tadi episode sebelumnya Pak Julianto mengatakan bahwa 1 dari antara 5 orang di kota besar itu mengalami gangguan jiwa. Ya. Dan kemudian tadi Bapak juga mengatakan di episode sebelumnya bahwa jangan dikira kalau konseling itu nunggu sampai bomnya hancur atau meletus gitu. Stadium 4 ya. Ya, jadi mulai dari stadium 1 pun atau masih nggak sakit gigi pun kita harus mulai ke dokter gigi untuk check up gitu. Betul. Jadi apakah ini yang juga Bapak maksudkan gitu? Iya. Jadi banyak pernikahan-pernikahan yang sakit itu karena dia merasa sehat, oke-oke saja gitu. Padahal semua pernikahan itu potensial bermasalah. Karena latar belakang berbeda, tradisi keluarga berbeda, nilai keluarga berbeda, kebiasaan keluarga berbeda. Jadi potensi konflik itu akan selalu ada dari sejak dini gitu. Wow, jadi sebaiknya dideteksi sejak dini ya Pak, seperti penyakit kanker ya? Tentu. Semua klien-klien saya yang figur publik atau yang tokoh-tokoh gereja misalnya, itu pendeta-pendeta, umumnya mereka mulai pulih setelah mereka assessment. Setelah mereka psikotes dan sadar bahwa dia punya ada gangguan. Jadi baru level assessment aja mereka udah bisa alert? Sadar. Oh, baru sadar sadar. dulu. Dia sadar bahwa pasangannya bermasalah. Tadinya dia menghakimi, sekarang dia kasihan. Oh, kamu begitu ya, gitu. Baru dia tahu karena masalah itu tidak disadari. Baik oleh si suami misalnya, apalagi oleh si istri. Karena dia merasa kamu mengorbankan saya. Setelah tes baru ditahu, oh kamu dulu korban masa lalu orang tuamu ya gitu. Ada nggak Pak hal-hal yang lebih simple? Kita nggak berbicara masalah gereja di daerah kecil aja. Kadang-kadang kita di kota besar, ada nggak alat deteksi dini yang lebih mudah untuk ada 2-3 step yang kita dapat melihat untuk kita assess diri kita secara mudah atau membantu pasangan kita? Ya kalau konselor profesional misalnya mediator keluarga seperti saya punya, bercakap-cakap aja bisa tahu gitu. Oh. Misalnya mengukur tingkat rasa percaya, trust, tingkat respeknya, ya gradasinya berapa, lalu tingkat komunikasinya, kepuasan seksualnya, tanggung jawabnya. Itu kalau itu kita bicarakan sedikit aja mereka sudah sadar mereka bermasalah. Jadi ada indikasi-indikasi ini yang sebaiknya setiap pasangan mulai belajar untuk tahu gitu ya? Iya. Oke. Ya sayangnya kalau orang punya mobil, punya motor, bunyi klitik-klitik-klitik bawa bengkel. Kalau pernikahannya klutuk-klutuk-klutuk biarin aja deh. Bisa nggak kalau istri tambah ngomel ini menjadi salah satu indikator. Gitu. Kalau suami pulangnya telat terus jadi indikator, bisa nggak? Indikator ketidakpuasan. Bisa saja. Bisa saja. Kalau atau anak-anak loh, kadang-kadang anak-anak nanyain kan ya, papa mana ini udah malam kok nggak pulang-pulang gitu. Itu indikator apa? Ya, yang biasanya paling menonjol ada keseimbangan, mulai ada ketidakpuasan, ya, mulai banyak saling menyerang. Itu bisa menjadi tanda gitu. Menarik. Oke, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Kita nggak mau pernikahan kita tiba-tiba kita pikir kita sehat, tiba-tiba dong ada surat dari pengadilan datang. Ya, kita nggak mau itu terjadi. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi. Anda dapat kirim WhatsApp kepada kami, Anda bisa kirim email. Kami ingin berdoa bersama dengan Anda. Apabila ada masalah-masalah yang Anda tahu bahwa itu berat, jangan disimpan. Nanti akan seperti bom yang tiba-tiba Anda meledak, duar gitu, semua orang akan kaget. Jadi lepasin aja. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang sedang bekerja. Siapa tahu Tuhan sedang bekerja melalui kami. Dan siapa tahu Tuhan juga sedang bekerja melalui episode ini. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan menampilkan ada seorang artis rohani yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Dan nanti setelah itu kita akan nyambung dengan Pak Julianto Simanjuntak dalam alasan mempertahankan pernikahan hanya di Good News Program. Ku dipilih untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan.
Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, So Nice Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis So Nice Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Ku dengar suaramu Tuhan, menyebut, memanggil namaku. Dalam gelap kau ubah seluruh hidupku. Cahayamu memberi kehidupan. Suara lembut menyapa jiwaku ini, membebaskan dari semua yang jahat. Kau berkata agar ku berdiri tegak, memandang semua kemuliaan-Mu. Jiwaku terpanggil dalam rencana-Mu. Roh yang hebat menggetarkan hati ini. Ku dipilih untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku dengar suara-Mu Tuhan, menyebut, memanggil namaku. Dalam gelap kau ubah seluruh hidupku. Cahayamu memberi kehidupan. Suara lembut menyapa jiwaku ini, membebaskan dari semua yang jahat. Kau berkata agar ku berdiri tegak, memandang semua kemuliaan-Mu. Jiwaku terpanggil dalam rencana-Mu. Roh yang hebat menggetarkan hati ini. Ku dipilih untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu, Tuhan. Kau panggilku, kau pilihku untuk membawa harum bagi nama-Mu. Kau panggilku, kau pilihku untuk menjadi saksi di tengah dunia.
getarkan hati ini. Ku dipilih untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pak, langsung mau bertanya kembali. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan sudah mengatakan bahwa pernikahan itu adalah lembaga yang Tuhan ciptakan. Namun memang nggak bisa dipungkiri akhir-akhir ini kita melihat orang-orang yang ada di panggung politik, terutama kita melihat juga orang-orang yang mengabdi kepada negara, Pak. Misalnya Angkatan Bersenjata, Kepolisian, Densus 88, membuat negara ini cukup aman gitu ya. Namun saya pernah membaca beberapa artikel, ternyata ada harga yang harus dibayar oleh mereka-mereka yang bertugas ini, Pak. Terutama mereka yang mengamankan negara ini, mereka berbulan-bulan nggak bisa pulang dan kemudian akhirnya istrinya nggak tahan dan cerai. Nah, hal-hal apa nih Pak yang harus disikapi pada waktu orang-orang ini bertugas sebagai ada di panggung politik, ada di tujuh gunung ini, atau misalnya membuat kestabilan negara ini terjalin dengan baik gitu? Saya hanya bisa menanggapi dari sisi saya sebagai seorang konselor keluarga ya. Masalah pernikahan itu juga terjadi karena ada orang mempunyai visi karir yang kuat, panggilan bekerja yang kuat, tapi dia tidak punya visi pernikahan yang kuat. Jadi maksudnya keluarga pun perlu visi gitu? Perlu visi. Ya. Orang-orang yang tidak punya cita-cita perkawinan, tujuan perkawinan, visi perkawinan, dia gampang sekali diombang-ambingkan oleh pekerjaan. Di pekerjaan itu ada jabatan, ada posisi, ada uang, ada nama baik. Maka kalau dia tidak mengalami kepuasan dan kesehatan di pernikahan ini, dia mencari pengganti kepuasannya itu di panggung kerjanya itu. Oke. Jadi ada substitusinya nih, jadi istilahnya pelarian lah. Ya, dia mencari panggung. Iya. Saya pernah mau berpisah sama istri saya waktu saya jadi pendeta, karena saya menjadikan gereja sebagai panggung saya untuk mencari apresiasi yang dulu waktu kecil saya nggak dapat. Jadi karena disorot oleh jemaat lah, maksudnya wah ya, dipuji, diapresiasi, luar biasa. Iya. Itu di rumah saya nggak dapat. Udah, saya menghabiskan waktu di pekerjaan saya. Tahun berapa Bapak hampir mau bercerai sama 96 tuh. 96. Ya, jadi banyak orang tidak menyadari bahwa pekerjaan ini menjadi panggung di mana dia mendapatkan popularitas, kepuasan, respect. Lalu bagaimana Bapak bisa kemudian dipulihkan kembali oleh istri ini supaya orang-orang yang sedang terjebak di panggung pekerjaannya atau di panggung pelayanannya, mereka juga bisa kembali dipulihkan sama istri? Ya, saya rasa ada yang salah, saya sadar salah ya. Harus sadar dulu ya Pak ya. Saya melayani orang gitu, tapi istri saya nggak terlayani dengan baik. Ya, saya akhirnya memang berhenti. Ya kalau hamba Tuhan kan gitu ya Pak, semua dikonselingin gitu. Istrinya siapa yang konselingin gitu? Waktu itu saya jadi gembala sih, saya belum jadi konselor. Lalu saya memilih berhenti jadi gembala, saya pergi sekolah counseling. Counseling itu menolong, menyelamatkan pernikahan kami. Karena itu saya berutang kepada counseling. I see. Jadi itu titik baliknya nih. Titik baliknya, iya. Iya. Oke, good. Nah, namun demikian Pak, kita akan tahu nih. Tapi bagaimana dengan, saya cukup merasa kasihan membaca ternyata kestabilan negara ini ada orang-orang yang memberikan hidupnya dan keluarganya dikorbankan gitu. Tapi ini at the same time nggak fair buat anak-anak mereka dan juga untuk saya nggak tahu istri atau suami mereka gitu. Misalnya orang-orang yang bekerja undercover gitu ya Pak, detektif gitu kan, mereka harus meninggalkan keluarga berbulan-bulan, itu bagaimana kiatnya Pak? Kalau secara umum saya sulit menjawab, tapi yang pasti ada beberapa orang itu mempunyai yang saya sebut dengan savior syndrome ya. Sindrom juru selamat. Jadi pahlawan lah. Ya, merasa bisa membantu sebuah negara, sebuah partai atau sebuah apa gitu. Tapi dia lupa, dia terbatas. Sementara ada orang-orang yang paling penting dalam hidupnya yang menunggu di rumah. Atau pas pulang rumah istrinya ngamuk-ngamuk terus, Pak. Bisa nggak? Ya, merasa diabaikan, merasa kesepian, tentu bisa saja gitu. Sedangkan dia di luar siap gerak gitu. Ya. Pokoknya indikatornya kalau keluarga itu sakit atau sehat ada 3 minimal. Indikatornya. Ada perasaan sayang, ada perasaan rindu, ada perasaan bangga. Wah, kalau 3 itu tidak ada bahaya ya? Ya, kalau pasangannya pergi berhari-hari dia nggak merasa nggak masalah, itu masalah itu. Sayang, rindu dan bangga. Ya.
Oke. Ya, Nah, kalau bagaimana anaknya dengan pemirsa gitu. nih? Bagaimana dengan ini indikator yang gampang nih. Ya, sayang, rindu dan bangga. bangga. Oke. Wow. Ya. Amazing. Iya. Masalahnya kalau dari pihak istri ya Pak, saya juga bisa merasakan gitu. Kalau ditinggalin pergi terus gitu, pertama Ini rindu. curhat nih. Curcol. Lama-lama kalau nggak ada jalan keluar, ya udah kita harus melupakan kan gitu. Betul. Life has to move on. Saya pernah Pak waktu kuliah di Amerika punya seorang teman sekolah yang suaminya itu adalah Navy SEAL-nya Amerika gitu Pak. Jadi kalau suaminya sedang pergi tugas, dia ringkesin barang-barang suaminya semua masuk ke gudang supaya dia nggak teringat-ingat terus. Jadi dia bisa move on with her life gitu. Ada nggak tips singkat sebelum kita masuk ke break untuk istri-istri yang misalnya suami memang harus bertugas seperti itu? Yang pertama, dia perlu membangun komunitas di mana dia bisa menikmati keintiman yang sehat ketika pasangannya tidak ada. Itu pertemanan misalnya ya, komunitas sosial misalnya ya, pelayanan. Yang kedua, dia harus membangun sebuah hobi. Karena hobi itu pabrik kesenangan pribadi. Di saat-saat dia susah, tidak ada suaminya, dia masih punya hobi. Ya, memang Tuhan sumber sukacita, tapi jenis kegembiraan terserah kita gitu. Apa yang membuat kita happy di tengah-tengah situasi yang sebenarnya kita tidak happy gitu. I see. Gitu. Oke, good. Ya. Terima kasih Kita Pak. langsung akan tag ke quiz ya. Pertanyaannya adalah apakah judul episode kita hari ini dengan Bapak Julianto Simanjuntak? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS atau ke email di quiz@anugerah.net dengan format yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku I Am Number 2, persembahan dari Pastor Daniel Hendrata, Anugerah Ministries. Saya juga tambah satu. Ya Pak. Buku saya judulnya Alasan Mempertahankan Perkawinan. Nah, Saya kirim nanti 5 ke sini ya. Terima kasih Pak Julianto. Judulnya kan? Iya. Hadiah tambahan yaitu sebuah buku yang berjudul Alasan Mempertahankan Perkawinan, persembahan dari Bapak Julianto Simanjuntak. Wow, pemirsa hari ini banjir hadiah ya, puji Tuhan. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Ya. Jadi walaupun komunitas gereja ini tidak bisa menggantikan, tapi bisa memulihkan sebagian kerusakan yang dia dapat dari rumah. Wow. Halo adik-adik, selamat datang di Pusat Bulu Tangkis Indonesia. Ini tempatnya para juara dunia latihan di sini. Saya dengan Gracia Polii, kalian boleh panggil saya Kak Grace. Nanti saya akan ajarkan gimana trik-trik, gimana tips-tips bermain bulu tangkis yang baik ya. Dan semoga saya berharap di sini juga kalian bisa menggapai cita-cita kalian, mimpi-mimpi kalian. Siapa tahu ada yang mau jadi pemain bulu tangkis kan? Gini, balik lagi aja. 1. Set, ya gimana maju? Nah. Saya adalah atlet bulu tangkis Indonesia dan saya saat ini berada di peringkat 4 dunia. Peringkat terbaik saya ada di 2 dunia di tahun ini juga, dan pertandingan yang paling berkesan dalam hidup saya adalah sewaktu saya bisa menjuarai Asian Games 2014. Dan juga saya bisa meraih beberapa Super Series di tahun 2015 dan 2016 juga. Dan itu menjadi pencapaian yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi saya tidak mau berhenti di situ. Saya ingin mengejar prestasi-prestasi yang lebih baik lagi di kemudian hari. Passion saya dan tujuan saya dalam hidup adalah sewaktu saya bisa bermain bulu tangkis dan bisa membawa nama bangsa ini di kancah dunia, dan di situ saya juga bisa membawa nama Tuhan yang sudah menaruh passion dalam kehidupan saya. Tujuan saya adalah menjadi juara dunia di bulu tangkis, jadi saya berlatih, saya bekerja keras, saya mengorbankan setiap hidup saya untuk bisa bermain bulu tangkis ini. Dan tujuan saya ya saat ini ya memang untuk bisa menjadi berkat ya buat bangsa ini. Saya mendukung program Adikku Sayang ini karena memang saya dari hati tergerak untuk bisa melayani di sosial seperti ini. Dan Adikku Sayang ini memang juga ini adalah adik-adik kita ya. Mungkin mereka membutuhkan inspirasi, mungkin mereka membutuhkan wadah, dan supaya mereka bisa menanamkan nilai-nilai yang bagus dalam kehidupan mereka. Saya terbeban untuk bisa menjadi inspirasi buat mereka bagaimana dengan bermain bulu tangkis bisa membanggakan nama Indonesia, nama keluarga, dan terutama nama Tuhan.
Saya melihat kalau mereka mau ingin lebih serius dan lebih menekuni, ada regenerasi dan ada bibit-bibit yang menurut saya ya bisa jadi pemain, mungkin nantinya bisa menjadi pemain handal di ke depan nanti gitu. Jadi ada bibit-bibit lah yang bisa kita ambil dan kita angkat ya untuk bisa jadi pemain bulu tangkis. Ini mereka harus diarahkan gitu. Jadi siapa tahu sewaktu kita arahkan mereka tertarik untuk bisa jadi pemain bulu tangkis dan mereka tertarik untuk lebih serius lagi, dan siapa tahu, kita nggak pernah tahu gitu, mereka bisa jadi seorang juara dunia next time-nya gitu. Seperti saya, Anda pun bisa mendukung program Adikku Sayang. 1000 anak bisa. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News Program, alasan mempertahankan pernikahan. Nah, mau bertanya kembali kepada narasumber kita, Bapak Julianto Simanjuntak. Pak, beberapa orang tua ketika mereka bercerai, kemudian mereka menyalahkan anak-anaknya. Contohnya mungkin mereka bilang, dulu sebelum ada kamu, papa itu sayang sama mama gitu kan ya. Atau sebaliknya, mama sayang sama papa. Setelah kamu lahir, beban keluarga jadi berat, akhirnya kita nggak tahan lagi, maka kita bercerai. Apa benar sih Pak sebenarnya anak-anak itu bisa menjadi pemicu perceraian orang tuanya? Dalam teori konseling keluarga, anak bukan penyebab perceraian. Anak disebut identified patient. Jadi klien atau pasien yang mengindikasikan orang tuanya bermasalah. Jadi masalah anak itu sebenarnya meneriakkan, help, help, tolong papa saya, mama saya bermasalah. Jadi anak kalau disebut sebagai sumber pencetus mungkin bisa, tapi bukan menjadi penyebab utama. Jadi masalah utama itu adalah bahwa suami istri tidak pernah dengan baik merawat cinta, memelihara perkawinan, memelihara relasi keintiman, sehingga tidak boleh orang tua menyalahkan anak. Karena anak itu adalah produk dari orang tuanya. Nah kalau gitu Pak, memang hari ini kita lagi berbicara alasan mempertahankan pernikahan. Tetapi nggak bisa dipungkiri ada orang-orang yang sudah terlanjur cerai. Nah sikap mereka bagaimana terhadap anak-anak mereka pada waktu misalnya sebelum nonton ini mereka kerap kali jadiin anak-anak mereka sasaran empuk gitu ya sebagai pelarian, sansak mereka. Nah sikap apa yang benar yang harus mereka berani lakukan? Kalau anak masih kecil dia pasti perlu bertemu dengan seorang terapis anak atau psikolog anak. Ya. Tapi kalau udah mulai remaja, sudah mulai mengerti, mereka biasanya harus belajar bahwa orang tua mereka yang bermasalah ini juga punya masa lalu. Jadi orang tua mereka ini bermasalah karena membawa masalah-masalah lalu mereka yang tidak pernah selesai. Nah, yang ketiga adalah bahwa si anak dianjurkan untuk mencari komunitas yang lebih sehat daripada orang tuanya. Itu bisa pertemanan, bisa komunitas di gereja, bisa komunitas hobi. Dia harus memilih mencari komunitas yang bisa menyembuhkan. Karena rumah tangga ayah ibunya tidak sehat. Jadi dia bertanggung jawab. Daripada dia menyalahkan orang tuanya, ya, dia mencari komunitas dan teman yang bisa membuat dia lebih sehat. Dan dia harus sadar, bagaimanapun orang tuanya berpisah atau bercerai atau buat salah, dia harus tetap menghormati kedua orang tuanya karena orang tuanya sumber dia hidup. Ya. Betul, kalau nggak ada orang tua nggak ada anak-anak itu betul, pasti. Betul. Nah Pak, dalam hal ini saya juga mau bertanya, bagaimana gereja itu bisa menciptakan healing community seperti yang dari tadi Bapak kayaknya udah 2-3 kali mention gitu ya. Langkah-langkah praktis apa yang bisa gereja lakukan untuk menjadi healing community buat keluarga-keluarga yang sudah terlanjur bercerai? Saya rasa gereja mesti mulai peduli dengan komisi paling kecil sekolah minggu ya. Mereka harus difasilitasi dengan guru sekolah minggu yang baik, fasilitas yang baik, pengajaran yang baik, alat peraga yang baik,
sampai kepada komisi-komisi di atasnya, remaja, pemuda. Karena walaupun memang 1-2 kali seminggu, tapi gereja ini bisa mengisi kekosongan yang nggak dapat di rumah. Tidak menggantikan, tapi bisa mengisi kekosongan-kekosongannya. Misalnya fungsi keayahan, fungsi keibuan, bisa dia dapatkan dari fungsi seorang kakak rohani, seorang pembina rohani, seorang pendeta. Jadi walaupun komunitas gereja ini tidak bisa menggantikan, tapi bisa memulihkan sebagian kerusakan yang dia dapat dari rumah. Wow. Jadi memang gereja seharusnya berperan besar dalam memang kehidupan masyarakat ya. Betul sekali. Lalu bagaimana dengan gereja yang kemudian, nah ini kan pasti kalau sebelum pasangan suami istri jemaat cerai, sudah dikonselingin dan lain sebagainya, tapi mereka tetap mengeraskan hati sampai akhirnya perceraian itu terjadi. Lalu seringkali kalau mereka datang kembali beribadah ke gereja jadi dikucilkan, nggak diterima lagi. Bagaimana itu Pak? Ya, karena gereja itu secara teologi sebenarnya kalau didefinisikan adalah kumpulan orang berdosa yang dibenarkan. Atau kumpulan orang benar yang berdosa. Jadi sebenarnya ke gereja itu harus memelihara orang-orang yang hilang, orang-orang yang salah, orang-orang yang gagal. Itulah ciri gereja sehat. Karena dikatakan Yesus itu mencari orang yang sakit, orang yang hilang, ya kan? Orang yang tersesat, termasuk keluarga-keluarga yang sesat, termasuk ayah yang hilang. Sekarang lebih banyak ayah yang hilang daripada anak yang hilang. Iya, mereka butuh komunitas yang membuat mereka sadar harus kembali ke rumah. Jadi berita gereja harusnya kembali seperti dulu Martin Luther, back to the Bible. Gereja harus mengatakan back to your family, kembali kepada keluarga. Itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Wow. Jadi pada waktu ada seseorang pesakitan yang ada di dalam gereja, kita nggak boleh memandang mereka dengan sinis. Kita nggak boleh membicarakan mereka, maksudnya kasak kusuk di belakang gitu. Ya, mereka harusnya menjadi sasaran utama ya. Tujuan utama untuk penggembalaan, bukan untuk dibicarakan ya, bukan untuk dihakimi. Mereka membutuhkan banyak empati ya. Jadi lebih banyak dirangkul, lebih banyak diberikan guidance gitu ya Pak. Kalau perlu mereka berikan komunitas yang senasib kah, yang mereka bisa didampingi oleh orang-orang yang bisa meraba-rasakan perasaan-perasaan mereka. Pertanyaan terakhir Pak. Nah, kita tahu bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, rupanya daripada kita ngobatin orang yang sudah menikah, kita ngajarin yuk Pak, bagaimana caranya orang-orang yang masih jomblo-jomblo ini, bagaimana caranya supaya mereka nggak dapat pasangan yang salah. Penting itu. Jangan dijawab dulu Pak, kita nanti akan kembali ke sana. Ya, oke. Bagaimana dengan Anda, pemirsa sekalian? Kami berharap bahwa apa yang sudah kami ajarkan ini atau apa yang sudah kita dengar bersama dari Pak Julianto ini akan menginspirasi Anda. Don't give up, jangan nyerah. Karena masih ada harapan. Satu lagi, terutama khususnya Anda yang masih jomblo. Hanya di Good News Program. Orang bilang opposite attracts, Pak. Itu gimana? Ya, seringkali tipuan aja gitu. Waktu pacaran menarik. Setelah menikah? Menyesal. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dinosaurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Kalau kita seperti main game, segmen 6 ini adalah edisi bonus spesial khususnya para Anda yang masih single. Langsung aja kembali kepada Pak Julianto Simanjuntak. Nih Pak, bagaimana caranya supaya anak-anak muda atau orang-orang yang masih single itu nggak salah pilih gitu loh. Karena
tugas gereja ini kan banyak, Pak. Daripada mereka nanti salah pilih dan kemudian harus babak belur di belakang. Nah, sebaiknya kita ajarin dari awal, Pak. Silakan. Yang pertama harus diralat dulu ya. Dalam Alkitab itu tidak ada konsep jodoh. Jadi menemukan teman hidup itu suatu seni tinggi. Itu antara perpaduan antara usaha manusia dan anugerah Tuhan. Ya. Tuhan menyediakan, manusia mengusahakan. Tuhan menyediakan, manusia mengusahakan. Manusia harus mencari. Betul, Ya, mantap. Kita mencari, Tuhan mempersatukan. Kita mencari, Tuhan mempersatukan. Kalau cewek juga mencari, Pak? Mencari. Oke. Ya. Cewek juga mencari. Tentu loh. caranya berbeda. Ya. Ada seninya ya. Ada Seni tingkat tinggi. Seni tingkat tinggi itu. Jadi ada dua faktor yang paling penting, harus ada cinta dan yakin pimpinan Tuhan. Cinta ini faktor manusiawi, pimpinan Tuhan faktor ilahi. Jadi cinta tidak cukup. Cinta saja Cinta saja tidak cukup. Karena pernikahan itu membutuhkan komitmen, rasa takut akan Tuhan, ya, kesetiaan. Jadi banyak sekali orang menikah dengan alasan cinta tapi tidak cukup gitu. Sehingga pernikahan, setiap orang yang belum menikah harus menyelamatkan pernikahannya sebelum dimulai. Waduh, ya, sebelum dimulai. Sebelum dimulai. Gimana Pak caranya? Ya tadi jangan salah pilih. Oke. Jangan salah pilih, jangan tergesa-gesa. Lebih bagus telat menikah daripada salah menikah. Wah, beberapa orang langsung iya. Pak drummer kita begini-begini. Daripada salah. Ya kan? Iya. Nah, ada nggak Pak kriteria tertentu bagi laki-laki atau perempuan kalau dari teoritis kacamata konselor gitu misalnya? Maksudnya? Untuk menemukan pasangan yang nggak salah ini. Yang tepat, ya. Iya, kalau faktor manusiawinya kan ada cinta ya. Jelas itu cinta itu adalah kesepadanan. Mesti lebih banyak cocoknya supaya sedikit cekcoknya. Ya, itu dalam hal misalnya fisik ya. Fisik itu bisa usia sama ukuran, kesehatan, bisa dalam hal pendidikan, ekonomi, personality, spiritualitas. Pokoknya usahakan lebih banyak cocoknya, persamaannya daripada perbedaannya. Orang bilang opposite attracts, Pak. Itu gimana? Ya seringkali tipuan aja gitu. Waktu pacaran menarik. Setelah menikah? Menyesal. loh gitu kan. Gitu. Nah sekarang sudah ada alat ukurnya. Ya, alat ukurnya. Premarital test itu sekarang sudah ada alat ukurnya. Seberapa sehat kepribadian pasangannya, ada gangguan jiwa apa tidak, daya juangnya berapa tinggi, daya tahan stresnya tinggi apa tidak, harga dirinya sehat apa tidak, sekarang sudah ada alat tesnya. Wow. Bapak punya ini alat tesnya? Punya. Wah, ini nanti para Psikolog kita single punya. ngantri ke Pak Julianto Psikolog semua. kita punya, iya. Jadi pada berburu menikah lebih bagus tes. Nah itu yang dites dua-duanya gitu? Dua-duanya. Jadi orang pacaran ikut tes dulu. Dua-duanya iya. Ke jenjang berikutnya. Nanti tinggal setelah hasil tesnya keluar, ketemu konselornya, tinggal pertimbangkan terus atau putus. Wow, seperti itu kah? Oh iya. Kayaknya lebih sadis dari ketemu calon mertua nih, Pak. Daripada udah menikah putus lebih sakit. Betul. Kan banyak pelanggaran kalau udah menikah. Sebelum menikah, it's okay. Tapi memang ada kasus-kasus di mana benar-benar ketika melakukan tes itu kemudian mereka menghadap konselornya dan ditunjukin kalian itu nggak cocok. Ada yang mau putus gitu Pak? Ya sebenarnya kan tinggal dihitung aja risikonya. Setelah dilihat banyak perbedaan ditanya, ini kalian bisa hidup nggak 40-50 tahun dengan perbedaan ini? Kalau mereka bilang bisa, jalan gitu. Jadi ini visibility study seperti orang mau merger dua bisnis besar. Betul. Gitu. Wow. Paling tidak dia sudah tahu lah kekurangan, kelemahan. Dia bilang saya bisa terima. Kalau dia bilang ini saya nggak bisa terima, ini nggak bisa terima, ya tinggal mau terus apa putus gitu. Wow. Misalnya gitu. Kayaknya nanti next episode kita harus ngangkat episode terus atau putus. Ya. Banyak cocok, sedikit cekcok. Kita buat standarisasi nih. Wow, oke, menarik banget. Oke, wow. Saya harap ini bisa membantu daripada Anda yang supaya punya pikiran terbuka bahwa memang benar banyak orang yang di luar konteks gitu ya, belum menikah tapi sudah terlalu posesif gitu. Dan kemudian mereka tanpa sadar mereka melanggar apa yang firman Tuhan katakan karena bukan hanya dua menjadi satu dalam konteks seksual rupanya, tetapi dalam bentuk kejiwaan gitu ya. Oke, sedikit banyak ini bisa adalah edisi bonus, kita akan masuk kepada jawaban doa sekarang. Ya pemirsa, saya mau membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa di Medan, seorang istri beberapa saat yang lalu memohon bantuan doa dan Tuhan sudah kabulkan doa kita. Puji Tuhan kepada Bapa yang Maha Kuasa,
Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta buat doanya. Saya sudah dinyatakan positif hamil setelah lama menanti-nanti. God bless you. God bless you too. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email di doa@anugerah.net, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Jadi pertahankan pernikahan Anda, alasannya karena ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Masih bersama kami dalam Good News Program, alasan mempertahankan pernikahan. Langsung kembali kepada Pak Julianto Simanjuntak. Pak, adakah pesan yang mau Bapak sampaikan nih ya kepada pemirsa di rumah, dorongan buat mereka, terutama mereka yang sedang mempertahankan pernikahan mereka gitu Pak. Silakan. Iya, keluarga itu pada dasarnya sebenarnya berkat Tuhan yang sangat istimewa, di mana Tuhan mengadakan mujizatnya. Karena di rumah itulah kita mengalami apa yang namanya kehadiran, penghiburan, penerimaan, pengampunan. Tidak ada tempat yang paling baik untuk menerima semua itu kecuali di rumah gitu. Wow. Kalau rumah tangga kita bermasalah, mungkin karena kita sudah tidak memprioritaskan pernikahan kita selama ini, atau kita tidak punya seni cara untuk merawat cinta dalam perkawinan itu sendiri. Maka saran saya ialah coba kembali ke rumah, prioritaskan lagi rumah tangga. Jadikan keluarga itu sebagai pusat aktivitas. Jangan pekerjaan, jangan pelayanan, jangan hobi, jangan bisnis. Rumah itu perlu menjadi fokus, menjadi sentral, menjadi pusat. Sehingga semua pertimbangan harus ditanya. Apakah ini merusak perkawinan saya? Mengganggu hubungan saya dengan istri atau dengan suami? Atau ini bisa meretakkan hubungan sama anak? Semua pilihan-pilihan karir, pilihan-pilihan hobi, pilihan-pilihan pelayanan harus ditanya. Apakah ini bisa membangun atau merusak pernikahan saya? Wow. Terima kasih Pak. Jadi ya kembalilah ke rumah gitu. Ya. Karena Tuhan memberkati kita itu dan di dalam dan melalui keluarga. Semua nanti kita ke gereja, ke kantor, ke gereja, kita itu hanya membawa pengalaman-pengalaman berkat di rumah. Kalau tidak, ya kita bersandiwara di luar. Kita bersandiwara di luar. Wow. Gitu. Jadi kalau rumah tangga kita beres, most likely dampak positifnya dibawa ke tempat kita akan berfungsi gitu ya. Tentu, kita jauh lebih kreatif, lebih produktif, ya dalam semua hal. Ya. Ya. Luar biasa, Thank Pak you, Julianto. Pak. Sama-sama. Kita diberkati Terima kasih sekali. Sama-sama, Pak Andra. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Julianto. Next Tuhan time memberkati. lagi ya Pak Julianto. Bu Devi, Terima senang kasih sekali. Pak. Wow. Oke, pemirsa sekalian, ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Anda pada saat ini. Apa yang Anda cari dalam kehidupan ini? Beberapa orang berkata bahwa mereka mencari kekayaan. Beberapa orang lagi mengatakan bahwa mereka mencari popularitas. Tetapi yang saya dapat rangkumkan pada waktu saya bertemu dengan berbagai macam manusia dari berbagai macam kalangan, bukankah sebenarnya esensi kehidupan manusia yang cari cuma satu, yaitu namanya kebahagiaan, happiness. Pemirsa sekalian, ini yang saya temukan. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya mau bertanya kepada Anda, kalau Anda mau bertanya kepada saya, apa alasan saya untuk mempertahankan pernikahan? Maka mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, karena kita harus tahu bahwa ada satu standar kehidupan yang kalau kita hanya lihat daripada opini pribadi kita bisa salah. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan akan kita lihat pada hari ini. Kita dapat lihat bersama-sama daripada kitab Matius pasal 19. Kita lihat bersama-sama daripada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, tidakkah kamu baca
bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Garis bawahi kata-kata tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kalau satu orang menikah, tentunya Anda sudah tahu ya bahwa pernikahan itu bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, itu topik lain tentunya ya. Tetapi pernikahan yang sah menurut standar firman Tuhan adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Ya, jelas ya, monogamus gitu ya. Jadi pernikahan yang cuma satu. Nah, tentunya kalau kita melihat di sini dalam konteksnya, kenapa? Pertanyaannya why behind the what? Ada perintah Tuhan bahwa laki-laki harus meninggalkan orang tuanya untuk bersatu menjadi satu daging dengan istrinya. Nah, rupanya di sini kalau kita lihat dalam konteks yang benar, rupanya Tuhan ingin setiap daripada seorang laki-laki menjadi dewasa. Nah, kebanyakan laki-laki ini akan lebih lambat dewasanya daripada seorang perempuan. Sehingga kalau laki-laki tidak menjadi dewasa, maka sang istri atau sang perempuan ini akan mempunyai tendensi untuk memimpin, lead. Nah, pada waktu seorang istri kemudian akan mencoba untuk memimpin di dalam kefrustasian, pada waktu mereka ada di dalam rumah tangga, orang tuanya yang kebanyakan kalau kita orang timur adalah masuk dalam rumah tangga laki-laki, maka yang terjadi adalah akan ada terjadi dua kekacauan. Karena ternyata kebanyakan mertua laki-lakinya juga nggak memimpin, tapi yang memimpin adalah mertua perempuan. Sedangkan yang di sini ada bagian anggota baru yang mencoba memimpin adalah menantu perempuan. Ribut dah, gitu. Nah, daripada gitu firman Tuhan sudah melihat jauh ke depan, keluar aja, gitu ya. Ini langkah paling sehat, paling taktis, paling benar, karena ini adalah kata-kata firman Tuhan, bukan kata pendeta atau kata good news program, gitu ya. Jadi kalau kita mengaminkan apa yang firman Tuhan katakan, ini paling benar deh. Di dalam persiapan-persiapannya itu, nah maka yang terjadi adalah di dalam masing-masing keluarga kita akan ada satu kultur baru, budaya baru yang benar, di mana Anda akan mengalami ketergantungan itu di dalam Tuhan nomor satu, nomor dua Anda saling tergantung satu dengan yang lain, sehingga peran orang tua masing-masing daripada kedua belah pihak ini akan berkurang. Nah, nasihat saya untuk Anda para orang tua, relakan anakmu untuk menjadi dewasa. Kebanyakan ada beberapa nih orang-orang yang minta tolong untuk didoakan melalui Good News Program. Kami sangat sedih melihatnya karena ada banyak mertua-mertua yang masih sangat dominan, bahkan memerintahkan anaknya untuk bercerai dengan istrinya. Saya pribadi percaya bahwa ini adalah bukan hal yang benar. Bukan hal yang benar. Jadi pertahankan pernikahan Anda, alasannya karena ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Dan saya percaya kalau Anda mencari esensi kebahagiaan seperti tadi yang sudah kita dengar dari narasumber, bahwa ternyata di dalam rumah tangga ini Tuhan sudah ciptakan sebagai satu contoh produk apa itu kerajaan surga, sehingga sentralitas daripada kehidupan atau kegerakan Anda apabila di dalam keluarga, niscaya bahwa yang namanya kebahagiaan itu sudah Tuhan tanamkan dalam keluarga Anda. Puji Tuhan pemirsa sekalian, Anda tertantang, Anda mencari kebahagiaan, temukan kebahagiaan itu melalui keluarga Anda. Mari kita berdoa. Saya ingin sekali berdoa untuk Anda. Mari kita berdoa. Ada jalan keluar. Tuhan, kami tahu ada jalan keluar. Di balik semua masalah-masalah yang mendera kehidupan kami, biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui program ini. Tuhan, Engkau pakai setiap orang-orang yang kami dapat temui untuk dapat berbicara hal-hal yang positif. Tuhan, kami tahu bahwa harapan kami cuma satu, hanya Engkau. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat melembutkan hati kami. Dan kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini bahkan aja di ujung tanduk, atau mereka yang merasa bahwa dirinya baik. Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah ada satu keluarga yang utuh kembali, yang lama sudah berlalu, yang rusak di dalam tangan Tuhan ini dapat diperbaiki kembali. Aku memberkati keluarga-keluarga pemirsa Good News Program. Biarlah Engkau menjadi utuh kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Pemirsa, kami percaya Anda diberkati melalui episode hari ini, sama seperti kami juga diberkati di studio. Yes. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa, untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama.
Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Pemirsa dapat lihat juga Facebook kami, YouTube channel, dan kami percaya bahwa semua ini akan memberkati dan memperkaya kehidupan rohani Anda. Sampai jumpa next time. Tuhan Yesus, memberkati.